Lin Long. Bulan ini sewa harus dibayar. Kamu keluar sekarang. Aku baru saja kehilangan pekerjaanku. Aku harus bayar sewa lagi. Dari mana aku akan mencari uang? Akhirnya aku menunggu dirimu. Aku adalah naga langit, menjaga naga tanah sini ribuan tahun. Aku diserang oleh orang jahat. Aku pun ditutupi di sini. Mereka bahkan merampas emasku, kayu, air, api, tanah. 5 biji asal naga. Mereka tersebar di berbagai tempat. Tolong bantu aku cari 5 Dragon Ball. Aku bisa memecahkan segel. Saudara senior, aku cuma pengangguran muda. Aku bahkan kesulitan hidupku sendiri. Aku bahkan tak bisa selesaikan ini. Teman! Asalkan kau bantu cari Dragon Ball-ku. Setiap kali kamu menemukan satu kunci, kamu dapatkan kekuatan spiritual. Dengan kemampuan ini jadi kaya itu gampang. Bahkan ini bisa membuatmu jadi naga untuk mendapatkan Dragon Ball. Aku akan memberikan kekuatan mata naga milikmu. Kekuatan mata naga. Apa itu kekuatan spiritual? Mata naga ini lihat harta berharga. Energi bumi dan energi jahat. Kekuatan ini juga dapat membantumu cari harta karun di bumi. Mata naga bisa cari harta sungguh luar biasa. Mungkin aku dapat menemukan banyak harta. Dengan begitu, aku jual harta dapat banyak uang. Ini benar-benar keberuntungan dari musibah. Karena aku memiliki mata naga, aku juga bisa mengamati peralatan berharga. Sekarang pakai Dragon Eye. Cari harta karun. Pak Aji Naga, tenanglah. Aku akan membantumu menemukan Dragon Ball. Baik, aku rasakan manik kayu di Gunung Naga Hijau. Kamu cari dulu Dragon Ball pertama yang tersebar. Aku berikan sehelai jiwa naga padamu. Untuk membantumu mengenali arah manik naga saja jalan jalanmu untuk mencari harta dunia bersama naga. Sekarang, aku akan bawa kamu naik. Kekuatan mata naga Changlong. Mencari Dragon Ball lebih mudah, mangga. Kita dapat harta untung ganda selanjutnya. Ayo cari Dragon Ball yang pertama. Sang guru naga kuning pernah berkata, harta karun banyak bersama Ki Naga. Apakah harta ini dekat naga kayu? Aku rasakan naga di dekat sini. Kura-kura kayu ada di ngaru ini. Ternyata ini tanaman obat langka. Qingling, kura-kura naga tinta ada di sini. Dragon Ball ada di batu biru. Bagus sekali. Sepertinya Dragon Ball dan harta ditemukan. Ada binatang buas di lembah ini. Apakah penjaga manik naga kayu? Kecepatannya sangat cepat. Kita hanya bisa bertaruh. Kami berhasil. Saat itu seketika, kenapa gerakanku begitu cepat? Kekuatanku jauh melampaui biasanya. Itu adalah naga kehidupan. Pasti kekuatan dari naga Changlong meningkatkan kondisi tubuhku. Akhirnya, aku menemukan manik-manik naga kayu. Ya, senior naga kehidupan pernah berkata, aku cari satu manik naga, aku akan mendapatkan satu barang kesaktian yang ditinggalkannya. Batu sisik naga ini, pasti itu kirin senior yang mengirimkannya. Benda sakti milikku. Nanti punya zirah sisik naga ini. Meski hadapi penjaga kuat, kita tidak perlu lagi merasa takut. Tanaman Qingling ini berkualitas baik. Energi Ki-nya melimpah, juga mengandung energi yang sangat kuat. Harganya pasti bagus kok. Pencarian manik-manik kali ini hasilnya sangat memuaskan. Jual Qingling kau di apotek herbal sekarang. Pemilik, atau kalian menjual tanaman Qingling? Ya, kami menjualnya, Pak. Tolong tunjukkan Qingling Anda.
Baik, berapa harga yang Anda tawarkan? Sekitar 100.000 yuan. Silakan Anda lihat saja. Pak, ini cuma rumput liar biasa. Semua barang palsu. Apakah kalian anggap kami bodoh? Ambil obat herbal Anda. Pergi saja. Apa sikap Anda seperti ini? Toko obat herbal Sukami. Apakah kalian menindas pelanggan? Selain itu, angkatlah rumput cinglingku saya. Orang seperti kamu, saya sudah sering melihatnya. Cepat pergi, jangan ganggu. Kalau begitu, aku nggak baik padamu. Panggil aja bos kalian keluar. Apa kualifikasimu untuk bertemu dengan kami? Bos kami. Cepatlah pergi, jangan mengganggu kami saat menjalankan bisnis. Zhao Hao, kamu begini perlakuan pelanggan kami. Bos ini cuma pegang herbal biasa dan masih berpura-pura sebagai rumput cingling. Uangnya 200.000. Aku rasa dia gila uang. Diam. Orang yang buta mata dan hati. Ini rumput kingling yang berharga. Hampir kau hancurkan ini. Maaf, Pak. Aku gagal mengawasi bawahanku. Kamu adalah Linglong. Kamu adalah Suyan. Tak sangka ketemu Suyan di sini. Dia pemilik toko herbal ini. Sungguh tak terduga. Aku adalah teman lamamu. Tak disangka kita ketemu lagi. Iya. Apakah toko herbal ini milikmu? Kamu sangat hebat pemilik apotek herbal. Benarkah? Kau memang sangat berbakat. Linglong, tunggu sebentar. Mintalah maaf pada temanmu. Bos, pria ini. Maaf, aku salah. Kau dikeluarkan dari tempat ini. Kumpulkan barang-barangmu. Pergilah segera dari sini. Bukan bos. Pergi, Linglong. Rumput cingling ini ramuan langka loh. Ini penuh energi spiritual loh. Ini ramuan terbaik buat umur panjang. Di mana kamu menemukannya? Kamu punya mata bagus, Linglong. Lihat nilai obatnya. Ini aku temukan di pegunungan Qinglong. Benar sekali. Benda ajaib yang luar biasa ini pasti hanya bisa ditemukan di pegunungan. Linglong, rumput cinglingmu ini, aku membelinya dengan harga 25.000. 25.000. Aku baru aja mencari di internet. Harga tertinggi yang ada hanyalah 20.000. Wah, teman lamaku sangat cepat. Baiklah, kalau begitu ikuti perintahmu. Kita teman lama ya. Linglong, jika nanti kita bertemu lagi dengan benda bagus seperti ini, ingatlah untuk menjualnya padaku. Iya, aku transfer uang sekarang. Baik. Penerimaan pembayaran melalui kartu bank, 25.000 yuan. Linglong, kita sudah lama tidak bertemu. Sudah sekian lama sejak kita bertemu. Maukah kita tambahkan kontak kami? Kapan saja, silakan hubungi kami. Ya, baiklah. Ayo, saya akan memeriksamu. Teman lama, kalau begitu, saya akan pergi dulu. Dapatkan 250.000 dari rumput ini. Bagus, ini awal yang oke. Senior Changlong, jangan khawatir. Aku akan bantu cari Dragon Ball-mu. Setelah bergabung dengan roh kayu, aku rasakan 5 kekuatan ini. Sekarang saya dapat merasakan dengan jelas. Aku bisa merasakannya dengan jelas sekarang. Halo, saudara muda. Halo adik kecil, apa tujuan kalian datang ke sini? Kalian siapa? Kami datang untuk menjelajahi banyak gunung sungai. Sungai Gilong Gua adalah petualangan ke-100 kita. Kedua orang ini bukan penjelajah. Ini malah seperti pencuri makam. Ada kabar soal Gua Naga Hijau? Ini ada makam jenderal kuno. Aku juga cari harta. Untuk menghindari konflik dengan mereka, kami hanya perlu mengusir mereka. Gua Qinglong tidak ada di sini. Tidak ada apapun di sini. Kalian cepatlah. Hei kau. Kami cuma tanya arah. Apa sikapmu ini? Kau harus jujur. Beritahu kami. Kalau tidak, aku nggak baik padamu. Apa yang sedang kau lakukan? Simpan pedangmu. Kami datang untuk menjelajahi tempat ini. Kami tidak datang untuk membuat masalah. Maaf. Saudara kecil, rekan kerjaku agak impulsif. Jangan ambil hati. Karena di sini bukan Gua Qinglong. Kita akan pergi dulu. Kita akan... Waspada sama kedua orang ini ya. Mereka tak pergi tanpa harta. Aku menemukan harta karun. Jika mereka berhasil mendapatkan harta itu, aku akan sangat rugi. Dan Kapten Jiang, anak itu bohong. Aku lebih baik memukulnya. Dia sudah mengaku segalanya. Aku sudah banyak kali mengatakan padamu, kami datang untuk mencari makam kuno. Kami tidak datang untuk membuat keributan. Karena anak itu juga cari harta. Kita tunggu di mulut gua sampai dia mengeluarkan harta karunnya. Kami hanya akan mengambilnya. Lagi pula, di dalam gua itu ada begitu banyak bahaya yang tak diketahui. Biar dia selesaikan untuk kita. Ketua Jiang, kamu hebat. Sepertinya banyak orang datang mencari harta. Semuanya telah meninggal di sini. Maka aku harus lebih berhati-hati. Manik batu tanah ini ternyata tersembunyi di peti mati ini. Sekarang buka tutup peti mati dulu. Ambil manik-manik spiritual tanah itu.
langsung saja pergi. Hewan penjaga berkepala dua. Sekarang mari kita coba kekuatan bagi besi sisik naga ini. Baju besi sisik naga sudah muncul. Hai, makhluk jahat mati. Hebat sekali kekuatan dari naga Chang. Ular berkepala dua ini langsung mati. Akhirnya dapat manik tanah kedua. Benar-benar manik-manik tanah naga. Aku penuh kekuatan sekarang. Ini adalah manik-manik spiritual tanah. Guru naga kremasi memang benar. Selama ada manik-manik naga, disitulah barang berharga muncul. Energi tanah dari batu spiritual ini. Kira-kira laku banyak ya. Saudara kecil, terima kasih membawanya keluar. Kamu sudah berusaha keras. Kalian dua orang pencuri makam ini benar-benar masih ingin mencuri. Gak ada harta di sini. Cepatlah pergi dari sini. Bagaimana mungkin si anak itu tahu? Kami adalah para pencuri makam. Kalau dia tahu apa bedanya, harta karun yang dia dapatkan, kami telah mengambilnya. Anak itu, kami yang bisa mengambilnya. Harta karunmu adalah kehormatanmu. Serahkan hartamu sekarang. Kalau tidak, kamu pasti akan merasakan penderitaan fisik. Tidak ada harta di sini. Cepatlah pergi dari hadapanku. Kalau tidak, kalian yang terluka. Hahaha, luar biasa. Dari mana kamu mendapatkan keberanian ini? Kita punya Lingzi Sakti. Lalu masih berani menyerangku. Hai kamu. Kenapa begitu tinggi? Identitasku belum seharusnya kau ketahui. Sekarang, segera tinggalkan depanku. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Pergi. Tak sangka dia sangat kuat. Sangat kuat, kita dapat lawan tangguh. Siapa sebenarnya dirimu? Kalau berani bertanya lebih banyak lagi, aku akan menghabisi kalian berdua. Cepatlah pergi. Sungguh tidak menilai diri sendiri. Kau terlalu lemah untuk merampok. Namun hari ini berkat lapisan naga Changlong senior, malam ini pasti berbahaya. Hubungi Suyan dulu ya. Lihat dia terima batu jiwa tanah. Suyan, aku sedang di pegunungan. Aku nemu barang bagus lagi. Bisakah kau lihat untukku? Kamu bisa bawa barangnya langsung di toko kami. Aku menunggumu. Baik, sekarang aku akan segera pergi. Obati jantung, lelang 2 juta. Ambil ini untuk paman buat obatannya. Liu Kun, penyakit ayahku tidak perlu. Kau tak perlu khawatir. Aku akan mencari solusi sendiri. Yan, aku sangat menyukaimu. Mengapa kau tidak menerima diriku? Linglong, kau datang. Tak heran Yan menolakku. Ternyata dia punya kekasih muda. Sungguh kejam. Kira Suen gadis murni. Siapa sangka dia main semena-mena. Suyan, siapa ini? Tak usah memedulikannya. Dia sedang mengincar diriku. Namun aku sudah dengan jelas menolaknya. Orang ini nggak punya niat baik. Beri benda jahat. Bukankah ini merugikan orang lain? Kau pakai buah kejar Suyan? Kehormatanmu benar-benar jahat. Anak muda. Apa maksudmu? Longlong ini buah darah naga. Kau berniat menyembuhkan ayahku. Namun aku tidak mau. Untungnya kau tidak memintanya. Kalau begitu ayahmu dalam bahaya. Linglong, maksudmu? Buah darah naga ini memiliki masalah. Darah naga diselimuti aura jahat. Jika manusia memakannya, pasti mati. Liu Kun, kau sangat baik untuk ayahku. Buah darah naga yang begitu berharga. Tidak disangka kau ingin membunuh ayahku. Apa sebenarnya niatmu? Anak muda, apa yang kau omong-omongkan? Bagaimana mungkin aku membunuh orang? Ini aku beli dengan 2 juta. Kalau kau tidak bisa bicara, tutup mulutmu, dan kau tidak percaya kan? Liu Kun. Tidak menyangka hanya karena aku menolak pertunanganmu. Kau ingin membunuhku, ya? Ambil barang-barangmu. Pergi dari tokoku. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku nggak tahu buah ini bermasalah. Dengarkan penjelasanku. Semua itu karena dirimu. Menuduhku. Kau. Ini sama saja dengan mencari mati. Sekarang aku akan menunjukkan. Yong Kun, lepaskan aku. Kalau begitu aku hubungi polisi. Lepaskan. Baiklah. Kau anak nakal.
Aku sudah mengingatmu. Kau membuatku kehilangan Suyan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Linglong, nanti hati-hati ya. Dia nggak mau ada yang salah. Dia orang yang pendendam. Tak apa, kamu tidak perlu. Tadi jadi tegang sekali, dia tidak bisa menghadapiku. Aku tidak takut padanya. Pokoknya lebih baik selalu berhati-hati. Ya, benar. Apa barang bagus di teleponmu tadi? Oh. Ya, Batu giok ini. Kualitas batu gioknya bulat dan lembut. Rasanya dingin saat disentuh. Sangat nyaman. Ini batu giok langka bagus, namun dengan penglihatanku, aku belum berani ambil kesimpulan. Aku kenal orang penting. Mungkin aku bisa membantumu memperkenalkannya? baiklah. Kalau begitu mohon bantuanmu. Kamu sudah memperkenalkan dia? Yah, ayo kita temui dia sekarang. Ya, ayo pergi. Kakek Cinlang. Kamu datang hari ini. Pak Ci, aku bawa harta untukmu. Oh. Benda berharga apa itu? Lenglong adalah bos besar. Dia juga seorang ahli batu giok. Coba tunjukkan batu giokmu untuk dilihatnya. Ya, kakek Kin. Ini untukmu. Ini adalah batu giok spiritual tan. Batu gioknya lembut dan berkilau. Di dalamnya terdapat cahaya yang menawan. Ini batu giok awet muda. Jet ini menyerap energi gunung sekitar 3. Terbentuk batu permata alami. Saudara kecil, dari mana asal batu giokmu? Kakek Kin punya mata bagus banget. Aku tahu asal-usul giok ini. Batu giok ini, aku dapatkannya di Gua Qinglong. Ya, kamu juga tahu, matiga sepati batu giok yang luar biasa ini, saya ingin mendapatkannya. Itu sangat berbahaya. Ya, memang butuh barang langka jenius. Kita pasti akan hadapi bahaya. Batu spiritual ini sangat berharga. Kakak muda, jika kau bersedia melepaskan sesuatu, saya bisa menawarkan 50.000 untuk membelinya. Entahlah. Apakah kau ingin menjualnya seharga 50.000? Tak sangka laku 500.000. Bagus sekali. Nanti aku kumpulkan Dragon Ball, aku jadi jutawan dong. Baik, Pak Kin sudah setuju. Saya cepat untuk menjadi baiklah, 50.000 saja. 50.000. Kakak muda benar-benar cepat dan tegas. Kedepannya, jika kau masih memiliki hal-hal bagus seperti ini, kau bisa menjualnya padaku. Sebut sekarang, saya akan mentransfer uang kepadamu. Aku kirim uang sekarang. Lao Chin suka harta langka. Ini aku bawa es salju khusus untukmu. Ini aku ambil dari gunung salju. Berapa harganya? Aduh. Ya. Bunga salju ini setidaknya 30 tahun. Kualitasnya cukup baik. Kelopak bunganya halus seperti giok lembut. Di atasnya ada es dan salju. Mengilusi dengan warna pelangi 7 warna. Obat bagus untuk penyakit pembuluh darah. Aku akan memberimu 2 juta. Ya, tua Cindong Hai ini benar-benar mudah. Ada apa gerangan? Siapa yang sedang berbicara? Es salju esensial ini direndam cairan pembersih khusus. Dibekukan dingin buat hasilnya. Dijual langsung 2 juta. Nanti aku harus bergantung. Pria tua ini berhasil meraih kekayaan. Suara ini berasal dari Chen Guangming. Aku bahkan bisa mendengar suara hatinya. Sepertinya senior Changlong yang memberi kemampuan baru padaku. Telinga naga. Dengan kekuatan telinga naga ini, aku bisa mendengar suara segala sesuatu. Aku bisa dengar getaran energi alam. Ternyata, pria ini menggunakan cairan kristalisasi kimia. Tidak heran. Sulit membedakan. Bahkan ahli Qin pun salah lihat. Tapi di hadapanku tidak ada yang dapat membedakan. Pak Chin orangnya baik hati. Kita tidak boleh membiarkan dia tertipu. Baiklah. Sekarang aku akan mentransfer uang pada Jangan beli bunga salju es itu. Kakak muda. Ada apa dengan ini? Apa maksudmu, nak? Juan Chen, bunga salju kristalmu memang bagus. Itu memang alami. Ini aku ambil dari Kunlun. Terutama kelopak bunga ini. Mengapa ada bubuk palsu di bawah? Apakah bahan industri ini dari... Ada apa dengan ini? Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Tapi dia lihat bubuk kristal itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau bicara omong kosong. Bubuk kristal? Apa itu? Apa yang sedang kau katakan? Kata-kata kosong. Lihat dengan kaca pembesar. Bisa terlihat bagian bawah kelopak bunga ini. Masih ada bubuk yang tertinggal. Sampai saat ini, Tuan Chen, tidakkah kau mau mengakui? Chen Guangmei, menipu uangku, menipu. Kau benar-benar tidak memperhitungkan cara apapun. Tuan Chin, aku yang bodoh. Xuelan ini direndam air obatku. Aku berharap kau memberiku kesempatan. Aku tertipu obat tradisional. Aku salah, tak akan ulangi. Kuharap Anda bisa memaafkanku. Chen Guangming sungguh berani sekali. Bahkan aku pun tertipu. Sekarang bawa barangmu dan keluar rumahku. Aku akan pergi sekarang. Saudara muda, hari ini berkat Anda 2 penglihatan Anda yang tajam. Kalau tidak, aku rugi besar. Nanti, jika butuh bantuanmu, meski aku hanya menggunakan kata-kata. Linlong, kemampuanmu benar-benar sangat dalam. Benar-benar membuatku tercengang. Sungguh luar biasa. Jangan puji aku tanpa make up. Aku cuma sedikit lebih teliti ngamati. Waktu sudah larut, Pak Cing. Mari kita kembali dulu. Baiklah.
Hati-hati di jalan kalian. Terima kasih sudah mengajakku hari ini. Aku telah berkenalan dengan Pak Qin. Aku juga dapat banyak uang. Linglong, jangan terlalu sopan seperti itu. Kamu benar-benar dapat hasilkan uang ini. Keahlianmu sendiri atau sendiri. Aku cuma kasih kamu info saluran. Namun perilakumu hari ini memang membuat aku melihatmu dengan pandangan baru. Hal masa lalu. Lupakan saja. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Cepatlah istirahat. Baiklah, jadi pastikan untuk menjaga keselamatanmu. Linglong, benar-benar pria yang sangat berbakat. Kenapa detak jantungku begitu cepat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Liu Kun, apa yang akan kamu lakukan? Hei kau. Semua karena dirimu. Aku yang bikin Suyan jengkel. Ini semua salahmu. Hal baik yang aku miliki. Hari ini kamu harus merasakan pahit. Aku tak terima ini. Hanya dengan satu orang seperti dirimu, kamu masih ingin mengajari aku. Kamu benar-benar menyulitkan diri sendiri. Anak muda, kamu memang cukup sombong. Siapa itu? Bantu aku untuk menghancurkannya. Aku lihat sampai kapan kau. Naiklah, mulailah. Anak muda, inilah akibatnya jika kamu menantangku. Aku orang yang suka membalas dendam. Ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Aku membawa beberapa pengikut ini. Keterampilan mereka cukup baik, tapi mereka bahkan tak dekat dia. Dia langsung menghantamku hingga terjatuh. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Kamu ingin menghabisiku? Sayang sekali. Orangmu itu sangat tidak berguna. Sekarang, aku akan menghabisimu. Saudara, kita kenal karena bertengkar ya. Aku bodoh, tidak tahu dia hebat. Mari jadi saudara. Bagaimana menurutmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tak akan berteman denganmu. Kau bahkan belum pantas. Sekarang, aku akan menghabisimu. Kakak, baiklah, aku akan memberikanmu 500.000. Lepaskan aku. Bagaimana menurutmu? 500.000. Itu cukup untuk sementara. Aku memaafkanmu. Ya. Uangnya sudah tertransfer. Jadi apakah aku boleh pergi sekarang? Nanti saja. Jika kamu ganggu lagi, aku bunuh. Wah, pergi. Saat ini waktu sudah mulai malam. Ayo, cari hotel istirahat semalam. Besok kita cari Dragon Ball lagi. Manik Naga Air ada di Danau Naga Hitam. Sepertinya kita harus turun dan menyelidiki. Dengan mata naga, hindari banyak rintangan. Cari manik naga air lebih efektif. Aku rasakan energi air naga kental. Kita mungkin sudah sampai di depan. Inilah manik-manik naga air. Kelihatannya sangat indah. Batu es ini adalah harta pendamping kita menyusup ke Danau Naga Hitam. Hasilnya sangat memuaskan. Dapatkan harta dan air mutiara. Itu yang harus dilakukan sekarang. Ular piton ini mengalahkan atau membunuh. Ya. Apa kabar? Hanya dengan satu kita sudah bisa menghabisi ular raksasa itu. Satu pukul selesaikan ular piton raksasa. Mantra naga air masuk ke dalam tubuhku. Air naga masuk tubuh. Aku punya ketertarikan alami pada air. Krisan es dingin ini harta langka. Kita bisa jual banyak uang kayaknya. Lebih baik kita meninggalkan air dulu. Suku atas ini adalah baju bersisik naga. Aku bisa bergerak di bawah air. Bahkan pakaianku pun tidak basah. Ini kemampuan ketiga senior naga kremasi. Naga dapat membersihkan kotoran, menghilangkan energi jahat. Aku manfaatkan uang. Bagus, sekarang cari Suyan dulu. Jualah kristal spiritual jade dingin. Linglong, kenapa kamu datang? Kakek Chin juga ada di sini. Suyan, aku nemu harta lagi hari ini. Ambillah ke sini. Cari pembeli untuk jual mahal. Lin, apa yang kamu temukan? Mari biarkan aku melihatnya. Oh. Kualitas jade dinginmu benar-benar luar biasa. Aku tangani banyak obat batu gio. Chi di sini sangat melimpah. Benar-benar luar biasa. Bagaimana menurut Anda, Qinlang?
Saudara Lin, kamu punya kristal es jiwa ini sangat dalam dan sangat dingin. Orang biasa tahu ini menyehatkan tubuh, membantu memperpanjang usia. Namun menurut saya, kristal es ini menenangkan jiwa. Menangkal makhluk jahat. Kalau cuma dijual barang langka, tentu saja. Beli kotak, kembalikan penjara, hilangkan spiritual dan fungsi aslinya. Lalu, Tuan Qin, maksudmu temanku adalah Taipan Property Sun Wenkang? Dia orang yang adil dan berani. Istri dia pulang kampung sebulan lalu, namun sayangnya, ia tidak sadarkan diri. Badannya tiba-tiba panas lalu dingin. Dia pergi ke rumah sakit, mengunjungi banyak dokter ahli. Bahkan dokter aja tidak bisa menyembuhkan. Kemungkinan besar ini energi jahat. Kristal dinginmu mungkin cocok untuk ini. Jika kau menggunakan benda ini, atau dengan kemampuan dirimu sendiri, dan bantu istrimu, hilangkan energi jahat. Ia akan memberimu imbalan besar. Kau juga dapat bantuan darinya. Ini tak bisa diukur dengan uang. Terima kasih, Tuan Qin. Murid ini sangat berterima kasih. Tuan Qin, hubungi Bos Song ya. Aku bersedia mencoba. Wenkang, aku sudah menemukan sesuatu. Kristal jiwa dingin mungkin bisa hilangkan energi jahat. Aku bawa saudara Lin ke sana sekarang. Bagus sekali, Qin Lao. Benda itu bisa dihilangkan energi jahat dari istriku. Berapapun harganya, aku berikan padamu. Ayo datang, aku tunggu di rumah. Baiklah, kita akan segera pergi. Saudara Lin, ayo kita pergi. Kalian duluan. Toko saya butuh saya di sini. Baiklah, silakan. Aduh, Pak Qin. Akhirnya kalian datang juga. Saya sangat cemas di dalam hati. Silakan duduk lebih dahulu. Aku tuang teh buat kalian ya. Wang Kang, tenanglah. Istrimu beruntung sekali. Semuanya akan berjalan dengan baik. Silakan ke sini. Pak Qin ini adalah kau bicara tentang saudara Lin bukan? Benar, saudara. Lin dapat kristal es. Mungkin berguna untuk istrimu. Selain itu, saudara Lin memiliki pandangan yang tajam. Baru-baru ini kau membantuku mengenali beberapa energi jahat yang ada pada istrimu. Saudara Lin pasti bisa dihilangkan. Saudara Lin, ini benar. Ya, saudara Lin, terima kasih banyak. Ayo pergi, Pak Song. Mari kita lihat dulu keadaan ibu. Saudara Lin, kamu bisa menghilangkan kekuatan jahat dari istri Anda. Aku akan sangat berterima kasih. Silakan ke sini, saudara Lin. Ya, di sini. Saudara Lin, bisakah jahat istriku hilang? Bosun, jangan khawatir. Kekuatan jahat di tubuh ibu Anda, saya bisa menghilangkannya. Terima kasih, saudara Lin Wenkang. Aku benar, Lin Qiongdi sangat berkuasa. Kekuatan jahat istrimu akan hilang. Sekarang Anda bisa tenang, bukan? Terima kasih Tuan Qin atas pengenalan. Saudara Lin yang begitu hebat, aku benar-benar bingung. Wenkang, kita mundur dulu. Jangan mengganggu saudara Lin. Ya, baiklah. Sayang. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu koma. Aku sangat khawatir. Sayang, maafkan aku. Aku menyesal karena membuatmu khawatir. Asalkan tidak ada yang serius. Asalkan tidak ada yang serius. Saudara Lin memang luar biasa. Kalian berdua sangat beruntung. Menyenangkan sekali bisa bertemu saudara Lin. Tidak, saudara Lin, Guru Lin. Anda benar-benar luar biasa. Kalau bukan kau hari ini. Terima kasih banyak, Nyonya. Aku tak akan lupakan jasamu. Kamu penyelamat keluarga kami. Tolong terima salam dari kami. Pak Sun. Anda seperti ini. Aku tidak sanggup menerimanya. Ya. Master Lin. Sekarang aku kirim 3 juta untukmu. Tidak, 500 ribuan. Tolong terima saja. Pak Sun. Ini terlalu banyak. Uang ini tak sebanding nyawa istriku. Jika kamu tidak menerimanya. Dan ini berarti kamu meremehkan Sun Wenkang. Baiklah, aku akan menerimanya. Ya, Pak Sun. Di sini ada sebuah kristal spiritual J dingin. Efek menenangkan dan menguatkan jiwa dapat membantu istrimu kembali sehat. Sambil itu, kamu juga bisa bersihkan kotoran. Maka, ambillah kristal ini. Kristal spiritual J dingin ini. Namun ini adalah harta karun. Terima saja, aku malu menerimanya. Baik, aku beli 200 juta. Kalau tidak, aku tidak bisa menerimanya. Bos Sun ini terlalu banyak sekali. Kakak Lin, terima saja. Ini satu-satunya caranya ungkapkan perasaan. Baiklah. Baiklah. Lin punya kekuatan luar biasa. Dia pasti akan sukses besar. Akan terbang tinggi suatu hari nanti. Nanti Pak Master Lin akan membutuhkannya di tempat saya, Bos Sun. Silakan katakan apa saja. Mulai sekarang seberasa tugas Anda, Kakak Lin, adalah tugas saya, Bos Sun Wenkang. Apapun yang Anda butuhkan, saya tidak akan pernah menolak. Aku dapat banyak uang. Dapatkan apresiasi Sun Wenkang. Sungguh keuntungan yang luar biasa. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Aku cari Dragon Ball.
mengumpulkan lebih banyak modal. Tuan Sun, tidak ada hal lain. Saya akan pergi dulu akan. Lilong menyelamatkanku. Bagaimana dengan Suyan? Linlong, Suyan di tanganku. Mau menyelamatkannya. Ayo ke kasino Black Tiger. Saya hanya memberimu 10 menit. Kalau terlambat, siapkan jenazah Suyan. Jika kamu berani aku tak akan membiarkanmu pergi. Pemilik San, Tuan Qin. Aku ada urusan mendesak loh. Saya akan pulang dulu. Kan Master Lin. Dengar suara Suyan. Apa yang terjadi padanya? Kamu penyelamatku. Terima kasih banyak. Ada yang bisa saya bantu? Terserah untuk mengatakan apapun. Saudara Lin, apa yang terjadi di kota Yun? Jaringanku dan Wenkang bisa selesaikan ini. Pemilik Sun, Tuan Qin, pihak lawan jelas mengejar. Saya datang. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kalian tak perlu terlibat. Saya akan pergi dulu. Selamat tinggal. Qin Lao, kita harus turun tangan. Lagi pula, cuma Master Lin satu orang hadapi bahaya seperti ini. Aku khawatir dia tak bisa sendiri. Wenkang, cari orang tangkas. Kita akan berada di belakangnya. Jika Lin menghadapi bahaya, kita baru akan bertindak. Baik, saya akan atur sekarang. Liu Kun, kau sangat menjijikkan. Kamu nggak punya kemampuan lain. Kamu cuma pakai cara murahan doang. Kamu kira bisa kendalikan aku. Kamu belum cukup kuat. Xuyan, kamu pilih pria muda itu, tidak memilih saya. Hari ini aku akan memberitahumu bagaimana aku menghancurkanmu dengan kaki. Mungkin saja kaki-kakiku yang menghancurkanmu. Orang itu adalah... Tidak apa-apa. Kau cuma keras kepala. Aku ingin kau melihatnya sendiri. Bagaimana aku berhasil menghancurkannya satu persatu. Liu Kun, lepaskan Suyun dari. Kalau kau punya kemampuan, datanglah menyerangku menganiaya seorang wanita. Apa yang kau pikirkan? Lin Long, kau benar-benar berani mati demi seorang wanita? Katakan, bagaimana yang kau inginkan? Perselisihan antara aku dan Lin Long, aku akan balas semua hari ini. Jadi bagaimana caranya kau ingin membalas? Bertaruhlah denganku dalam 3 ronde dengan dadu poker. Cara bermainmu bebas ya. Kalau kau menang dalam ketiga ronde, aku akan melepaskanmu. Aku minta maaf padamu, termasuk kasino ini. Semua asetku akan kuberikan padamu. Namun jika kamu kalah 1 kali, aku akan menghabisi salah satu kakimu. Aku akan mencabut lenganku. Di muda jika kalah 3 kali atau, maka kamu dan aku akan mati di sini bersamaku. Kamu harus bermain judi denganku. Aku akan menghabisimu. Aku raja judi terbaik kota Yun. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Linglong, jangan bermain judi dengannya. Dia raja judi terbaik kota Yin. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan menyelamatkanku. Cepat pergi. Aku takut dia menyakitimu. Kakek, jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Lagi pula hari ini aku dan masalah yang kami miliki aku akan buat dia bangkrut total. Celana dalammu bahkan tidak bisa. Tapi tidak apa-apa. Kakek, aku akan menang. Karena Linglong sudah berkata begitu. Berarti dia punya keberanian. Mungkin kita bisa kalahkan Liu Kun. Kalau Liu Kun itu, kau kalahkan? Liu Kun. Aku akan kalah. Aku ingin kalah 1 kali. Aku akan memberimu 2 juta. Ya, tapi aku harus cek kartu dulu. Menguji dadu. Pak Lin, silakan uji. Kamu. Kartu-kartuku sudah aku uji. Tidak ada masalah. Ya Tuhan, apa ini sih? Poker bisa diuji gini loh. Aku sudah bermain kartu selama bertahun-tahun. Belum pernah lihat cara memeriksa kartu. Sungguh luar biasa. Main-main dengan berbagai trik yang konyol. Siapa tahu kemampuan judinya. Ternyata keahlian judimu sangat canggih. Sungguh mengagumkan. Tampaknya aku terlalu khawatir. Apa gunanya gaya konyolmu? Kamu tidak ahli judi sehebat itu. Kamu juga kalah. Baiklah, mari kita mulai. Lin Long. Sekarang giliranmu untuk mencampur kartu. Tidak perlu lagi, kita cukup mengambil kartu langsung. Aku raja judi kota awan. Teknikku sudah sangat mahir. Aku sudah siap memegang kartu-kartu itu. Kamu pasti akan kalah. Kamu pikir aku tak bisa apa? Namun aku memiliki mata naga. Aku bisa melihat semua trikmu. Maka semuanya akan terbongkar. Aku ambil kartu yang kau tandai. Aku lihat kamu menang gak? Kamu datang jauh-jauh sebagai tamu. Coba ambil dulu. Kalau begitu aku ambil duluan.
Qin Laolin bertaruh dengan orang lain. Apakah kita harus turun tangan? Tidak perlu terburu-buru. Pertama-tama, tunggu dan amati perkembangan situasi. Tunggu sampai saudara Lin menghadapi bahaya. Kita bisa turun tangan nanti. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu. Mereka sedang bermain kartu. Bagus sekali rencana Master Qin. Saatnya giliran. Ah, Kenapa cepat sekali? Jangan membuat orang lain khawatir. Sialan. Kartu as hatiku hilang. Anak muda ini sudah mengambilnya. Mama, ini adalah Zhang Xiaodan. Kita semua sudah mendapat kartu. Buka saja. Ya. Maaf, saya tidak bisa. Kartu saya lebih besar daripada Anda. Anda sedang bermain curang. Kartu itu milik Anda. Kartu campuranmu juga. Aku cuma ambil satu kartu acak. Bagaimana mungkin saya bermain curang? Semua orang di sini sedang menonton. Jangan sampai kalah. Kalau takut kalah, main judi apa? Tidak pernah menyentuh kartu. Bagaimana mungkin curang? Kamu menangkap orang untuk melakukan kejahatan, menangkap pasangan yang berselingkuh. Kamu bilang dia menghasilkan angka ribuan. Kamu harus membawa bukti. Tanpa bukti, kamu menuduh orang. Sepertinya kamu nggak bisa main. Kualitas perjudian pria ini memang buruk. Bukankah jumlahnya 2 juta? Aku bisa kalah. Aku akan mengembalikan uangmu padamu. Linlong, kemampuan judimu benar-benar mengalahkannya. Lihat dia masih berani sombong. Kamu, bajingan, diam. Semua salahmu yang terus mengeluh. Kalau begitu berhenti bicara lagi. Aku akan merobek mulutmu. Qinlong tak menyangka Master Lin juga begitu hebat di dunia perjudian. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Benar-benar membuat kami terkejut. Permainan kedua. Kita main dadu. Tebak jumlah angka yang keluar. Kalau tebak dengan benar, kamu menang. Hai, bocah itu main dadu. Tapi keahlian khususku adalah, kamu pikir aku menang 2 juta? Gampang sekali kan? Selanjutnya, aku akan menghancurkan kaki atau lenganmu. Tunggu saja. Aku tak akan biarkanmu nyaman. Ayo, siapa yang mulai dulu? Aku yang mulai dulu. Sialan, kamu pasti tidak tebak angka ini. Katakanlah berapa angka dan totalnya. Angkanya 5,3. 4,45, 5 totalnya 211. 211. Kamu salah mengucapkan. Tak ada yang bisa melihat angka yang aku putar dan totalnya. Jika kamu tidak percaya, coba buka saja kepalamu. Biarkan semua orang melihat. Lihatlah. Pria ini begitu percaya diri dengan keyakinan yang sangat besar. Bisakah dia melihat angka dan total ini mabuk? Itu mustahil. Aku ahli dadu yang super handal. Tidak ada yang bisa menebaknya. Ya Tuhan, ini luar biasa. 5 dadu yang saling bertumpuk. Dia bisa tebak angka dan kombinasi. Apa dia dewa judi tersembunyi? Sungguh luar biasa. Benar-benar seperti dewa yang berlaku. Sampai di sini saja tingkat kesulitannya. Bahkan jika dewa judi datang, tidak pasti bisa tebak angkanya. Pria ini benar-benar luar biasa. Di babak kedua kamu kalah lagi. Cara bermainmu itu membosankan. Dan teknik judimu juga terlalu. Kau bangga dengan apa? Masih ada satu babak lagi. Trik terakhirku. Aku belum mengungkapkannya lagi. Master Lin bahkan tebak total dadu saat 5 dadu bertumpuk. Teknik judinya benar-benar luar biasa. Pernyataan Wen Kang memang benar. Ini hal langka dalam hidupku. Sepertinya begitu. Kemampuannya benar-benar luar biasa, tak terbayangkan. Jangan omong kosong lagi. Pertama-tama transfer 20 juta. Linlong menang. Lihat betapa malunya dia saat kalah. Sungguh jelek. Kembali mengoceh. Hancurkan mulutmu. Liu Kun menang melawanmu. Kamu merusak kulit tanpa riasa. Aku akan mengembalikan semua kerugianmu. Liu Kun mau main apa? Aku akan menemanimu sampai akhir. Kau anak nakal. Masih main kartu di ronde ketiga. Namun, aturan permainan ini telah berubah. 4 set kartu. Lemparkan ke udara. Ambil asekop. Semua yang lain harus dikatakan kalah. Kali ini aku melihat dengan jelas bagaimana kau bisa menang. Penembakan di udara ini benar-benar aku paling ahli main ini. Nyawa adalah milikku sekarang. Ronde terakhir ini, aku bertaruh nyawa denganmu. Lilong, jangan bertaruh nyawamu dengannya. Tidak. Suyan tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Liu Kun, ayo. Karena kamu ingin bertaruh nyawa. Tidak masalah. Aku akan bertaruh denganmu. Qin Lao mau main kartu. Ini terlalu sulit.
Ini terlalu sulit. Ini bukan hanya ketajaman mata. Reaksi mereka juga sangat cepat. Mereka semua harus bertaruh nyawa. Apakah kita harus turun tangan, Ben Kang? Jangan khawatir. Lihatlah pandangan tegas saudara Lin itu. Lihat mata tegas Kak Lin itu. Kita harus percaya dia bisa mengatasinya. Baiklah. Baiklah. Mari kita lihat sebentar lagi. Siapa yang mulai dulu? Mari kita pergi bersama. Kita akan membuka lagi 4 set kartu. Buka dengan cepat. Bongkar dengan cepat. Cuci bersih. Baik, bos. Dan bos. Liu Kun, mulai. Aku akan membuatmu kalah. Bahkan nyawa pun tidak ada. Kedua orang ini gerakannya cepat banget. Siapa yang dapat 4 kartu as? Menurutku, Bos Liu kemungkinan besar akan menang. Dia raja judi kasino kok. Aku yakin Lin Long dapat kartu. Tadi, kemampuan matanya yang luar biasa benar menguasai diriku. Ayo, jangan buang waktu lagi. Liu Kun, kamu kalah. Dalam 1 set kartu, tidak mungkin ada 4 kartu as. Itu mustahil. Aku memang raja judi. Masa aku kalah 3 kali darimu? Kamu pasti menyembunyikan kartu di lenganmu. Pergi, bongkar bajunya untukku. Kain. Berhenti. Siapa yang berani menggeledah saudara Lin? Bos Qin Lao San. Kenapa kalian datang? Saudara Lin, kami takut kalian berbahaya. Jadi kita bawa orang ke sini. Master Lin, jangan takut. Kami ada di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Bos Qin Lao San. Anak ini memang licik. Aku lakukan ini demi keadilan juga. Kalian jangan ikut campur ya. Mengelakkan kecurangan. Kamu pikir kami buta? Tidak terlihat apa ini sebenarnya. Ada apa dengan ini? Liu Kun, aku katakan padamu. Kalian bertaruh. Kamu pikir kita tidak lihat? Ada apa dengan ini? Tuan Qin, jangan bela dia ya. Ini adalah perselisihan antara kami berdua. Tuan Qin, Bos San, kalian tidak perlu campur tangan. Aku bisa menangani ini dengan baik. Lin Long mengaku curang. Atau aku sudah mencarinya untukmu, Liu Kun. Aku tahu kamu akan curang, maka aku memilih cara ketiga. Aku akan menghancurkan orang-orangmu terlebih dahulu, lalu baru membunuhmu. Pokoknya taruh nyawa di ronde terakhir. Nyawamu juga kalah sama aku. Biarkan aku yang membunuhnya. Liu Kun, sekarang giliranmu. Lin Long, kau tidak boleh membunuhku. Aku tahu bahwa aku salah. Aku seharusnya tidak menculik Suyan. Sekarang juga akan kubuka untuknya. Lin Long tadi membuatku sangat ketakutan. Aku takut kamu terluka. Karena aku... Apakah aku tidak baik-baik saja? Hanya beberapa orang penjaga biasa saja. Aku bisa mengatasinya. Liu Kun, sudah saatnya kita selesaikan urusan hari ini. Hanya dengan kematianmu, aku nggak punya banyak masalah. Hahaha. Lin Long. Ini adalah kontrak kasino. Aduh, ini asetku 10 juta. Aku akan memberimu semuanya. Jangan bunuh aku. Aku janji. Pergi jauh nanti. Aku tak akan muncul lagi. Semua barang ini kujadikan hasil kemenangan dan nyawamu adalah milikku. Kakak Lin, kita berdua tangani jenazah Liu Kun. Kamu dan Yan Yan pergi dulu. Pertama-tama, tenangkan hatinya yang terkejut. Terima kasih, Pak Yan dan Bos. Aku pergi dulu bareng Suyan. Ya. Lin Long, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kamu tidak datang, aku tak berani pikirkan Liu Kun. Apa bajingan itu akan lakukan padaku. Tapi aku lebih khawatir padamu sekarang. Kamu telah membunuh Liu Kun. Liu Hu sangat pendendam. Pasti dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu lebih baik keluar bersembunyi. Ayo kita cari tempat lain. Kakek, tenanglah. Bahkan jika kakaknya datang, selama dia berani menantangku, dan aku buat nasib Liu Kun. Bagaimana kau lawan seluruh persaudaraan naga hitam? Aku punya perisai sisik naga. Siapapun datang, aku tak takut. Tenanglah. Aku akan baik-baik saja. Tenang, aku masih ada urusan. Mungkin kamu lebih baik pulang dulu. Kakek, apa yang sedang kau lakukan? Ling Long, aku menyukaimu. Aku tak mau kamu kena bahaya. Ling Long lakukan apapun,
Nanti, pastikan selalu berhati-hati ya. Baiklah, baiklah. Yan, kamu ini, aku sama sekali tidak siap. Apakah kamu menyukai aku? Suyan cantik dan tampan. Tubuhnya juga indah. Dia juga pandai berbisnis. Aku suka dia. Yan, aku menyukaimu. Tapi aku belum layak untukmu sekarang. Berikan aku waktu. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang. Aku akan menikahimu nanti. Sekarang aku harus cari uang dulu. Ya, baiklah. Aku menunggumu. Kalau begitu, aku akan pulang dulu. Setelah selesai, datanglah padaku. Baiklah. Tidak berdandan. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang. Aku pasti buatkanmu hidup nyaman. Sekarang, ayo kita cari manik naga emas. Manik naga emas ada di tambang naga. Aku akan segera berangkat untuk mencari manik emas naga. Sekelompok orang yang tak berguna. Kalian gagal menjaga orang itu. Di mana adikku sebenarnya? Orang yang terakhir bertemu dengannya. Siapa dia? Pak R ke kasino. Kudengar. Dia pergi menuntut Linglong. Siapakah dia? Bapak Harimau mengikuti penyelidikan kami. Anak itu hanyalah seorang orang biasa. Tidak memiliki latar belakang yang kuat. Aku tahu dia ahli judi. Menang harta dan kasino. Keduanya bertaruh nyawa. Linglong membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, dia dekat mereka. Siapapun orang-orang yang dia kenal. Jika dia membunuh adikku, maka dia harus mati. Kumpulkan semua saudara, segera lacak jejaknya, segera laporkan jika ada kabar. Aku ingin menyentaknya dengan tanganku sendiri untuk adikku. Untuk membalaskan. Aku adalah Bapak Harimau. Indra Zukinglong makin kuat. Energi emas di sini sangat kental. Harta berharga ada di dekat sini. Kesempatan untuk menjadi kaya telah tiba. Lubang tambang ini sudah lama ditinggalkan. Mungkin pernah terjadi longsor atau ketemu binatang penjaga. Aku akan pergi lebih dalam mencari manik-manik naga emas. Kami sudah mencari selama ini. Kami pakai detektor logam juga. Kenapa belum nemu hartanya? Apakah kamu salah mengarahkan lokasi? Ada yang datang lebih dulu. Kurasa mereka cari manik naga emas. Aku harus cari harta berharga. Kalau tidak mereka temukan dulu, apa yang akan kualami jika begitu? Siapa kamu? Kau anak muda, siapa dirimu? Mengapa kau mengikuti kami? Katakan, siapa yang mengutusmu? Tidak ada yang mengutusku. Aku hanya orang dari sekitar sini. Ayo lihat barang bagus. Saudara kecil, kamu orang sekitar sini. Kamu pasti sangat tahu tempat ini. Menurut cerita yang aku dengar, meski di sini ada harta karun, tapi ada binatang buas pemakan manusia. Kamu datang ke sini apakah kamu juga cari harta? Benar ini tempatnya. Di sini banyak sekali harta karun. Ya, binatang buas itu sangat ganas. Harta yang dijaga binatang buas tentu saja juga luar biasa. Kak Feng. Anak ini bukan orang baik. Dia pasti datang bunuh dan rampok. Kita harus berhati-hati. Diam. Kamu tidak boleh bicara di sini. Bro, kita sama loh. Aku akan jujur padamu dan kami juga cari harta karun. Lihatlah di sini. Di sini ada pembunuh sendirian di sini sangat berbahaya. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kamu yang bawa kami cari harta. Kita bergerak bersama dengan kecepatan 73. Kita bergerak bersama dengan kecepatan 73. Lebih baik daripada kehilangan nyawa. Bagaimana pendapat? Anak ini yang akan memimpin kita. Menemukan harta itu mudah. Nanti si pembunuh akan keluar. Biarkan dia menarik perhatian api pembunuh. Biarkan dia mati. Harta bagus. Beri dia 30%. Bagaimana mungkin? Katakanlah kita akan bekerja sama. Kau ingin aku menghadapi kematian? Maka jangan salahkan aku. Aku akan bunuh kalian semua. Harta karun di sini. Kalian belum pantas untuk mengambilnya. Baiklah. Namun dalam perjalanan ini akan ada banyak bahaya. Kalian harus tetap mengikuti aku. Tidak masalah. Kita semua harus mendengarkan saudara ini. Baiklah. Semua mendengarkanmu. Aku menemukannya. Lubang emas ini sangat dalam. Kau dengar detektor berbunyi. Batu naga emas. Batu naga emas pasti di sini. Ini pasti di sini. Batu naga emas ini adalah milikku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian mengambilnya? Selanjutnya, semua harus berhati-hati. Perhatikan keselamatanmu. Semua siapkan senjata kalian. Saat menemukan pembunuh, semua serang dengan keras. Paham? Ini adalah kapten.
Saudara, bagaimana sekarang kita akan melakukannya? Kamu yang akan menarik pembunuh keluar. Kamu yang tarik pembunuhnya keluar, kita tutupi tembakan. Lalu aku pergi mengambil harta ini tidak baik. Kalian juga banyak sekali dua, ada juga senjata. Ini paling cocok lawan binatang buas. Sedangkan aku cocok masuk sendirian. Cari harta, aku juga bisa berlari cepat. Tujuanku juga kecil. Setelah aku mendapatkan harta itu, aku akan menunggu kalian di luar lagi pula. Kita semua, banyak kita juga punya kita senjata. Kamu takut kabur dengan naga mutiara? Baik, ikuti kata saudara. Manik bintang emas. Kolam ini cairan spiritual Geung Kim. Semua barang ini sangat langka. Cairan jin ini sangat mahal. Kini kita akan menjadi kaya. Feng, kakak. Bisakah orangmu buat keributan dulu? Lalu aku masuk cari harta. Haram. Kau ini benar-benar membuat kami mati. Mati, nah. Oke, kalian juga tidak perlu masuk. Nah, harta karun ini, tetapi harta karun ini adalah milikku. Sekarang kalian bisa pergi. Kami datang untuk mencari harta karun. Biarlah kami pergi. Tidak mungkin. Zhou-Qiang, diamkan saja. Lakukan seperti yang kamu bilang, bro. Kami datang untuk mencari harta karun, bukan untuk membuat keributan. Kalau kalian berani menentang perintah, aku akan membunuhmu sekarang. Kakao Feng. Kita adalah saudara. Kau pakai orang luar sebagai alasan. Kau ingin membunuhku? Zhuqiang, ikutilah arahan kapten. Jangan pedulikan hal-hal lainnya. Baiklah. Baiklah. Aku akan menembak 2 kali. Ini. Apa ini? Apa? Sungguh menakutkan. Kalian masih berpikir ngapain? Tembaklah. Apa? Sialan. Kau berani mengkhianati aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu yang mulai. Aku cuma balas dengan cara yang sama. Balas dendam saja. Baik, kau urus saja ini. Hai hewan jinmu itu. Bocah, aku tak akan maafkan. Kaki-kakiku sudah hilang. Lihat naga emas. Saat Zhao Fon bertarung dengan binatang peri, aku harus segera mengambil benda ini. Lawan makhluk peri. Mantra emas naga telah masuk tubuhku. Tubuhku semakin kuat. Sekarang aku makin penasaran sama kemampuan keempat Changlong. Ini urusan utama kita sekarang. Segera mengambil cairan roh kuning ini. Saya dapatkan cairan Jinling. Adapun Zhao Feng itu saat dia memang pantas menerima kematian. Sekarang saya harus segera keluar. Berikan cairan ini pada Tuan Qin. Kakak Lin, melihat senyum di wajahmu. Melihat kamu dapat harta lagi ya. Tak bisa lepas dari Tuan Qin. Iya, aku dapat benda langka nih. Tolong, Tuan Qin. Bantu lihat ini. Lihatlah berapa nilai benda ini. Tolong carikan pembeli yang cocok lagi. Maka itu akan sangat baik. Aku lihat harta apa. Keluarkan cepat. Tuan Qin, jangan terlalu emosional. Ini cairan Jinling. Ini hanya di dalam tambang emas. Ini harta super buat senjata. Ini senjata sakral yang paling kuat. Kakak Lin, bagaimana kamu mendapatkannya? Aku mendapatkannya di tambang Qinglong. Tambang Qinglong penuh binatang buas ganas. Saudara Lin rebut dari binatang buas. Ini benda ajaib ini sungguh luar biasa. Aku juga dapatnya secara kebetulan dan untungnya aku tidak terbangun makhluk ganas itu. Kalau tidak, aku tak ketemu kamu. Kakek Qin, bisakah carikan pembeli untukku? Aku ingin segera menjual barang ini. Cairan spiritual baja ini untuk orang kaya umumnya tidak berguna bagi yang terobsesi dengan senjata. Senjata tersebut sangat berharga. Kebetulan, aku kenal pemilik keluarga seni kuno, Mo Yonghai. Dia sangat terobsesi dengan pembuatan pedang. Aku rasa dia pasti akan berguna untuknya. Dia pasti akan membelinya. Mau aku perkenalkan padanya? Baik, Kakek Qin, silakan perkenalan. Mari kita pergi sekarang. Ayo temui tuan kepala keluarga Moyong. Ayo pergi. Hai, Kakek Qin. Kamu datang hari ini. Sang kepala keluarga Moyong. Kali ini, aku membawakanmu sebuah cairan dewa pembuatan pedang. Kali ini, aku janji kamu lihat nanti dia akan bersemangat melompat.
benda ajaib untuk pembuatan pedang. Benar-benar. Segera keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Ah, ah, cairan roh kekaisaran. Ini bahan langka buat pedang. Aku telah mencari selama hidupku. Akhirnya aku bisa melihatnya. Saudara muda, terima kasih atas bantuanmu. Ini adalah keinginan seumur hidupku. Tak perlu berbasa-basi, Tuan Murong. Saudara muda, pembaruan hutan ini sangat penting bagi diriku. Ini bahan terbaik buat pedang. Aku mau beli dengan 10 juta. Bagaimana pendapatmu, saudara muda? Tidak disangka pembaruan hutan ini sangat berharga. Sangat sebotol kecil dijual 10 juta. Ini kita bisa mendapatkan banyak uang. Baiklah, 10 juta itu. 10 juta. Mari berteman dengan Tuan Murong. Saudara muda, kau begitu murah hati. Ah. Terima kasih, pemimpin keluarga Murong. Aduh, saudara muda, saya juga ingin berterima kasih padamu. Nanti kalau kamu ada masalah sulit, tolong datang saja kepada saya. Keluarga Murong, itu keluarga kuno Kota Yun. Kekuatan mereka sangat besar, posisi mereka sangat tinggi. Bisa kenal orang penting seperti ini, kamu juga dapat bantuan keluarga Murong. Ini lebih penting daripada uang. Pemimpin keluarga Murong, saya hanya membantu Anda sekali saja. Terima kasih atas bantuanmu. Saya benar-benar, saudara muda, kairan spiritual Jin gengmu. Ini bantuan tepat waktu. Aku terobsesi buat pedang seumur hidup. Ini benar-benar memenuhi keinginan terbesarku. Uang dan bantuan ini tidaklah seberapa. Nanti kalau butuh, hubungi saya ya, meski datang menemui saya. Baik, terima kasih Tuan Murong. Lau Jin, kalian silakan berbicara dulu. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Baiklah. Ah, benar. Aku harus memberitahumu satu hal. Liu Hu sedang mencarimu di kota. Dia ingin balas dendam untuk adiknya. Kau harus berhati-hati ya, asalkan Liu Hu berani datang. Aku tidak keberatan membiarkan kalian bersaudara bersatu di bawah tanah. Qin Lao, terima kasih atas informasinya. Aku punya cara lawan Liu Hu. Jika dia berani datang aku juga akan membunuhnya. Kakak, saudara, adik kecil, kamu bermasalah dengan Liu Hu. Jika dia berani menyentuhmu, saya tidak keberatan hancurkan perusahaan kamar hitamnya. Tidak apa-apa, pemimpin keluarga Murong, saya bisa menyelesaikan. Kalian dulu yang berbicara, saya akan pergi dulu. Baiklah, baiklah. Lau Qian, mengapa dia bermasalah dengan Liu Hu? Ah, masalah ini panjang ceritanya. Ini adik Liu Hu, Liu Kun. Dia menculik pacar Lin Long. Mereka berdua bertaruh. Di ronde terakhir mereka bertaruh nyawa. Liu Kun kalah. Lin Long membunuhnya. Saudara Lin sangat baik hati, dan dia tidak pernah bersikap sombong. Aku terpaksa membunuhnya. Adik kecil ini memang orang baik. Kalau Liu Hu berani ganggu dia, aku akan mengirim orang untuk melindunginya. Aku tak akan memaafkan Liu Hu. Orang-orang, ada perintah dari Tuan. Kirim Hanjiang lindungi Lin diam-diam. Jika dia mengalami bahaya, lindungi dia secepat mungkin. Dan segera beritahu aku. Aku akan segera selamatkannya sendiri. Dia adalah pemimpin keluarga. Aku akan segera mengatur semuanya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih. Ini adalah cakar naga. Tapat musuh langsung membeku jadi es. Mati dalam sekejap. Benda ini ternyata kekuatan keempat dari pendahulu naga. Ah, perisai dewa ini benar-benar sangat kuat. Kini, bahkan jika Liu Hu datang, dia juga pasti akan mati. Kalian siapa? Kamu adalah Ling Long. Kamu adalah kakak Liu Kun, bukan? Untuk apa bawa banyak orang? Kau ingin membalas dendam untuk adikmu. Siapa yang berani membunuh adikku? Ah, anak muda, kau mati hari ini. Bunuh aku. Hentikan. Kalian tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia adalah saudara dari Tuan Murong. Jika kalian berani menyentuhnya, Tuan Murong tak akan membiarkan ini kalian. Tuan Murong kirim orang lindungi aku. Orang tua ini sangat baik hati, sangat teliti. Aku ingat budi baikmu. Bahkan Tai Xiang Lao Jun datang. Dia tetap tidak akan dapat melindunginya. Aku berkata, Liu, betapa berani sekali. Murong Hai. Mereka tidak menghormatiku. Sepertinya komite bisnis Black Dragon kalian benar-benar sudah kehabisan akal. Tuan keluarga Murong, kenapa kau datang? Saudara Lin,
Kamu tidak perlu takut. Aku yang akan mengurusnya. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Mu Hong Hai. Ini aku dan si kecil. Masalah pribadiku bukan urusanmu. 5. Lalu dia hanyalah orang biasa. Kamu yakin demi dia? Gabung dengan persekutuan naga hitam saya menghadapi pertarungan? Liu Hu. Dia adalah saudara saya. Aku tak peduli dendam kalian. Saya tetap akan melindungi dia. Mu Hong Hai. Kamu pikir aku tak bisa membunuhmu? Kalau terdesak, aku juga siap. Aku bahkan akan menghabisi dirimu bersamanya. Pemimpin keluarga Murong. Ya, ini urusan aku sama mereka. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Tapi aku nggak mau kamu terlibat. Apalagi hanya segelintir orang seperti ini. Aku sama sekali tidak memedulikan mereka. Kamu cukup menonton saja. Ya, cukup aku sendiri. Mu Hong Hai. Apa kamu mendengar? Anak ini mau duel sama saya. Hidup atau mati. Bebas bertindak sendiri. Saudara Lin. Apakah kamu benar-benar mampu mengalahkan mereka? Pemimpin keluarga Murong. Tenanglah. Liu Hu. Kalian semua maju satu persatu. Sungguh membuang waktu. Mari kita serang semuanya sekaligus. Aku sedang terburu-buru. Bunuh aku. Bunuh dia. Ini. Gimana kungfu yang kau pakai? Ternyata kekuatannya begitu menakutkan. Dengan sekali pukulan saja bisa ubah jadi patung es. Ini pedang es yang lama hilang. Tidak disangka, Linglong ternyata ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa sih sihir ini? Tak heran kau bisa membunuhnya, adikku. Siapa sebenarnya dirimu? Aku sendiri. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Sekarang semua saudaramu telah meninggal. Kini giliran. Kira bisa bunuh bocah ini. Siapa sangka anak ini punya sihir. Apa yang harus kulakukan? Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Itu adikku, dia pantas mendapatkannya. Jangan khawatir, aku tak akan datang. Kau membuatku repot. Aku berikan seluruh Long Hui padamu. Maafkan aku. Mintalah maaf dariku, bukan karena kau takut, tapi karena kau tahu kau mati. Lagi pula, hanya sebuah perusahaan bisnis Black Dragon. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Hanya kau yang harus mati. Aku bukan ancaman sama sekali. Saudara, kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Jadi aku berikan semua uangku padamu. Jangan bunuh aku. Baiklah. Ketika kau bersiap, ketika kau bawa orang temui aku, akhirnya sudah ditentukan di saat. Pergilah dan temani saudaramu. Saudara Lin, kekuatanmu sangat luar biasa loh. Aku sudah hidup setengah umurku. Aku belum lihat kekuatan seganas ini. Sepertinya, kekhawatiran yang baru saja kubuat tadi tidak ada dasarnya. Tuan Murong terlalu memuji kami. Terima kasih bantuanmu hari ini. Kebaikan yang Anda berikan ini, saya sudah mengingatnya. Saudara Lin, aku tak bisa membantumu hari ini. Aku tak pantas menerima kebaikan ini. Karena Anda tidak ada masalah. Maka saya akan pergi dulu. Linglong, apakah Anda baik-baik saja? Aku dengar Liu Hu mau mencarimu. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda terluka? Saya baik-baik saja. Namun untungnya, Liu Hu dan rombonganku sudah kubereskan. Yah, nanti Anda harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terjadi sesuatu. Kalau tidak, saya tidak tahu harus bagaimana. Tenanglah. Aku langsung lari saat ada masalah. Aku tidak akan lagi mempertaruhkan diriku. Aku juga ingin dapat banyak uang. Aku juga ingin menikahimu. Baiklah, aku akan menunggu. Kamu yang akan menikahiku. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Yah, aku pasti akan memenuhi janjiku. Yah. Aku rasakan lokasi naga api sekarang. Di pegunungan api barat kota awan. Cari bola naga di gunung api. Yanyan, aku pergi ke gunung api. Kamu pulang dulu dan menungguku ya. Yah, tidak baik. Aku tidak ingin meninggalkanmu sekarang. Aku aman. Kalau kamu ada di... Jika kamu tidak mengizinkanku pergi, aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Baiklah. Namun kamu harus berjanji padaku. Gunung api berbahaya.
Jangan lari jauh, ikuti aku. Ya, baiklah. Kamu bisa mengikuti semua instruksiku. Linglong. Gunung api ini begitu tandus, tidak ada orang di jalan. Kita tidak akan menghadapi bahaya, kan? Tempat kakek punya barang berharga. Semakin penuh bahaya di situ. Kamu pasti harus selalu mengikuti aku. Ya, Linglong. Kita cari harta di gunung api. Kalau barang ini tidak terlalu penting, kita harus jaga nyawa dulu ya. Sekarang juga sudah malam. Ayo kita cari tempat tinggal dulu. Berangkat ke gunung api besok pagi. Linglong. Di sana ada sebuah rumah makan. Ayo istirahat semalam ya. Baik. Teman-teman. Oh, wah. Kamu punya kamar yang lebih bagus? Oh, Tuan, Nyonya, tenanglah. Semua kamar restoran kami yang terbaik. Tuan, Nyonya. Selamat datang di Seoul, kedai anggur gunung api. Kamu bisa minta apa saja. Siapkan untuk kalian. Wanita ini benar-benar cantik. Tubuhnya terlihat bagus. Pasti dapat harga bagus. Malam ini kita untung besar lagi. Pemilik kedai ini benar-benar jahat. Dia bahkan mencoba mengambil pacarku. Dia bahkan ingin menjualnya. Kalian toko ilegal. Aku tahu itu. Aku akan melihat sendiri. Apa yang ingin kalian lakukan? Tidak perlu, Bu. Tolong tunjukkan jalannya. Mari kita tidak makan dulu. Baiklah, ayo ikuti aku. Tuan dan Nyonya, kalau begitu, silakan istirahat lebih awal. Ada yang bisa kami bantu, silakan perintahkan kami. Semoga kalian malam pengalaman seru. Baiklah, aku akan pergi dulu. Linglong, apa yang kau lakukan? Yanyan adalah sebuah toko gelap. Mereka melakukan kegiatan perdagangan manusia. Lihat wajahmu yang cantik. Seputika. Aku pikir aku bisa menjualmu. Ayo kita segera pergi. Kalau tidak, mereka akan berhasil. Kita tidak akan bisa pergi lagi. Yan, kita belum boleh pergi. Karena kita jumpai hal begini, kita tidak boleh membiarkan mereka. Kalau tidak, banyak orang akan menderita. Kita harus mengusir toko gelap ini pada malam ini. Atau mari kita berpura-pura tidur dulu. Lihat saja apa yang mereka mau. Namun mereka, astaga. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Baiklah, kamu dengarkan saja. Tuan dan Nyonya, apakah Anda sudah tidur? Jika belum tidur, bangunlah dan buka pintu. Di toko kami tersedia teh gratis. Tuan dan Nyonya. Kalian berikat pria itu dulu. Sedangkan untuk gadis cantik itu, kirimkanlah ke hadapan Kaisar. Dan Kaisar pasti akan menyukainya. Sayang sekali, rencana indah kalian gagal. Benar-benar mengira hanya dengan trik ini dan aku tidak bisa melihatnya. Siapa itu? Siapa yang main gila keluar sini? Nyonya pemilik toko. Lihat, aku tidak terlena. Apakah itu mengejutkan? Bagaimana mungkin kamu tetap baik-baik saja? Aku sudah taruh banyak wewangian pengganggu. Aku nggak pernah gagal. Aroma ini kenapa nggak kerja buatmu? Kenapa kamu tahu bahwa kita akan melakukan? Kalian mulai bertindak. Karena aku mendengar rencana kalian. Siapa sebenarnya pria ini? Kapan dia mendengar rencana itu? Orang ini benar-benar menakutkan. Tidak boleh. Kita harus membunuh pria ini. Kalau tidak, rencana kita akan gagal. Kalian semua bantu aku, bunuh dia. Sekarang mereka semua sudah mati. Sekarang giliranmu. Mengapa ponsel Xiao Ying mati? Dia tadi mau kirim wanita cantik? Ada apa dengan ini? Apakah Tuan terlalu sibuk di sana? Xia Ying tidak bisa jawab telepon. Tidak. Ponselnya selalu aktif 24 jam. Aku rasa dia ada masalah. Cepat ke Kowloon, cek situasinya. Beritahu aku segera ya. Siapapun yang berani menyentuhnya, bangku. Aku akan mengejar sampai ujung dunia. Aku tak akan biarkan dia lolos. Kau adalah tuan muda. Aku sekarang akan pergi. Ah. Kemana kau ingin pergi? Aku mohon padamu, jangan.
Jangan bunuh aku. Semua ini salahku. Aku terlalu terbawa oleh emosi. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan melepasmu. Kau telah membuka sebuah rumah makan. Kau melakukan hal jahat sekali. Orang seperti kau pantas mati. Kalau tidak, akan banyak yang mati. Anak muda. Apakah kau tahu siapa diriku? Aku anak orang istana ibu kota. Rumah makan ini adalah milik kaisar. Anak, jika kau bijak, cepat pergi. Jangan ganggu aku. Kalau begitu, kamu berani bunuh aku. Kaisar tidak akan memaafkanmu. Kau berani marahkan kaisar, kau pasti akan mati tanpa harapan. Pangeran muda kerajaan Beijing. Sekarang kau tahu betapa takutnya. Kan lepaskan aku, sekarang tidak akan dendam. Kalau tidak, Seorang pangeran muda seperti aku bahkan tidak menganggapnya serius. Karena dia berani sentuh wanitaku, maka hanya jalan satu mati. Aku ingin membunuhmu. Bagaimana Huangsha akan menanganiku? tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan mengancammu lagi. Orang-orang jahat seperti kau, mereka pantas mendapat hukuman mati. Linglang, tindakanmu ini terlalu berisiko. Kaisar itu sangat kejam. Bunuh dia. Itu berarti kita sedang menentang kaisar. Aku khawatir kamu akan menghadapi masalah. Bahaya kakek ini tak bisa dibiarkan. Mungkin kita harus menghilangkan dia. Lebih banyak orang akan terluka olehnya. Sementara itu, untuk keluarga kerajaan Beijing, tenanglah selama dia berani mendatangi aku. Atau aku hancurkan seluruh keluarga Huang. Orang-orang seperti mereka benar-benar sungguh menjijikan. Restoran ini juga perampok. Lihat wanita cantik ingin jual. Sungguh sangat menjijikkan. Kamu sudah bertindak dengan baik. Lalu kita harus apa selanjutnya? Perjalanan malam terlalu berbahaya. Lebih baik istirahat di sini dulu. Besok pagi kita baru melanjutkan perjalanan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita terus tidur. Baik. Linglong, gunung api ini. Dan api besar adalah semua tempat tandus. Di mana kita cari harta? Linglong, gunung api ini. Dan api besar adalah semua tempat terlihat sepi dan tandus. Di mana kita cari harta? Kakek, aku merasakan sesuatu. Di depan sana ada sebuah gua. Di dalamnya ada harta kita. Mari kita segera pergi. Suhu di sini terlalu panas. Cepat temukan harta karun. Dan pergilah. Baiklah. Kakek, tetaplah berada di belakangku. Ya, jika kamu merasa takut, teguhlah pada pakaianku. Ya, Aku akan melindungi kebaikanmu. Lilong. Ya, kita semua harus berhati-hati. Kalau situasi tidak berjalan sesuai rencana, kita langsung berlari. Jangan sampai menahan terus. Batu naga api sudah ditemukan dan juga tambang emas api. Perjalanan ke gunung api. Kali ini, wah hasilnya sangat banyak. Manik-manik ini begitu indah. Tampaknya benar-benar merupakan harta yang langka. Linglong, akhirnya kita berhasil menemukannya. Tunggu dulu di sampingku. Aku akan mengambilnya kembali. Baiklah, semua sudah sesuai dengan keinginanmu. Lilong, selamatkan aku. Sialan, dia benar-benar hebat. Lilong. Berhati-hatilah. Pria ini sangat kuat. Lari cepat, tinggalkan barang ini. Tidak, Pak. Kamu pergi dulu ke samping. Aku punya cara untuk hewan-hewan ini. Karena kita sudah datang kalam, kita tidak boleh menghentikan usaha kita. Linglong sangat mahir dalam memperbaiki buku-buku. Kami tak bisa lawan mereka. Dengar aku. Ayo kita pergi ya. Akhirnya, kami berhasil memusnahkan kuda api. Kekuatan cakar naga Changlong sangat kuat. Ambil barangnya sekarang. Aku sangat menunggu Dragon Ball kembali. Apakah aku akan berubah menjadi naga? Linglong, lenganmu terluka. Rasanya sakit. Tidak apa-apa. Ini hanya luka-luka kecil. Maaf karena membuatmu khawatir. Namun untungnya, kita sudah berhasil membunuh binatang ganas ini. 20 hari kita juga bisa ambil harta sekarang. Linglong,
Tempat ini sangat berbahaya. Kita tidak perlu lagi datang ya. Tadi aku benar-benar mengira kamu akan dimakan makhluk ganas itu. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, aku juga tidak akan hidup lagi. Nanti tempat seperti ini, kami tidak akan datang lagi. Sudahlah, aku ambil harta dulu. Hahaha. Linglong. Wah, jadi naga sejati ya. Ada apa dengan ini? Kakek, aku telah berubah menjadi naga. Lalu, bagaimana kau kembali? Kakek, jangan khawatir. Aku akan segera kembali seperti semula. Linglong. Bukankah aku sudah kembali? Tak menyangka Changlong benar. Kumpulkan semua bola naga 5 elemen. Aku jadi naga emas. Serius, Linglong. Kamu telah melakukan dengan sangat baik. 5 elemen kembali ke posisinya. Nabi naga telah terhubung. Saya telah membuka penyegelanku. Era Anda telah resmi dimulai. Manfaatkan kekuatan ini ya. Lindungi semua yang Anda sayangi. Hargai. Pendahulu kura-kura abadi. Selamat menempuh perjalanan. Kebaikan dan amanat Anda. Saya akan selalu mengingatnya selamanya. Kakek, nanti aku bisa lindungi kamu kok. Tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Nenek, emas api ini yang sebenarnya. Benda berharga yang ingin kita temukan. Tambang emas api ini terbentuk di tengah api yang membara. Ini adalah benda yang sangat berharga. Kualitasnya sangat murni. Tambang emas api ini memang bagus sekali. Sebuah harta yang luar biasa. Mari kita segera mencari kakek Qin. Biar dia perkenalkan kita bos-bosnya. Tidak, kita tidak cari kakek Qin. Kita akan mencari Murong Hai. Nenek Qin memiliki jaringan yang terbatas. Muhong Hai. Dia anggota keluarga Wukong Kota Yun. Memang lebih banyak dari nenek Qin. Ya, sekarang saya akan menghubunginya. Pemimpin keluarga Murong, kamu bisa jawab telepon sekarang? Sangat memungkinkan. Saudara Lin telah menghubungi saya. Ada yang perlu dibantu ya? Silakan berbicara. Saya akan membantu Anda. Pemimpin keluarga Murong, tidak ada hal besar yang terjadi. Saya hanya punya satu potongan batu mineral api yang sangat murni. Entah apakah Anda tertarik? Batu mineral api kualitas asli. Saudara Lin, bawa emas ini ke rumahku. Aku perkenalkanmu seseorang. Dia suka barang seperti emas. Pasti akan memberikan Anda harga terbaik. Terima kasih, Tuan Murong. Kakek pemimpin Murong sudah membantu. Kami dapat pembeli yang terpercaya. Sekarang kami akan pergi. Baiklah. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Saudara Lin, kalian datang eski. Silakan duduk. Saya sudah menghubungi Pak Hu. Dia akan segera tiba. Silakan duduk terlebih dahulu. Minum sedikit teh. Pemimpin keluarga Murong, Anda terlalu sopan. Ini dia pacarmu, bukan? Cantik sekali. Lebih cantik dari wanita cantik. Terima kasih pimpinan keluarga Murong. Lau Hu, kamu datang. Ini saudara Lin yang kubilang padamu. Dia sudah tiba. Saudara kecil, Murong Du telah memberitahumu. Tanganmu memiliki biji emas api. Tidak apa-apa. Coba lihat saja. Seluruhnya adalah barang asli. Tawaran dari ayahku pasti akan membuatmu puas. Saudara Lin, Lau Hu orang terkaya ibu kota. Dia biasanya suka mengumpulkan batu emas. Tunjukkan biji emasmu padanya. Aku akan segera menunjukkannya padamu. Hehe. Oh. Wah. Ini memang biji emas api murni. Selain itu, kualitasnya juga asli. Emas api murni seperti ini sudah jarang sekali di dunia ini. Kakak kecil, kakak. Biji emas api ini. Aku membayar 200 juta untuknya. Tindakan Tuan Hu ini benar-benar menakutkan. Dia langsung menawarkan harga 200 juta. Tuan Hu memang orang terkaya. Bagaimana? Menurutmu, tawaranku terlalu rendah? Tambahkan 100 juta lagi biji emas api ini. Aku sudah tertarik. Tidak, Tuan Hu, bukan itu maksudku. Aku pikir 200 juta terlalu mahal. Cukup berikan aku 100 juta saja. Aku anggap kita teman ya. Adik kecil ini baik hati. Tidak tamak dan tidak mengambil apa-apa. Karakternya cukup baik. Memang patut dipuji.
Aku cari emas api 30 tahun belum. Tapi, adik kecil ini ketemu. Saya beli emas api 100 juta. Harganya benar-benar sangat murah. Baiklah, lakukan seperti yang adik kecil bilang. Temanmu ini sudah saya ajak bergabung. Nanti kamu menghadapi masalah atau kendala, saya Humo, kurang berbakat, dapat menyelesaikan semuanya untukmu. Dapatkan bantuan orang kaya ibu kota, lebih penting daripada 100 juta yuan. Ini adalah bisnis yang pasti untung. Baiklah, terima kasih banyak Pak Hu. Ya, nanti jika ada yang sakiti, kamu silakan hubungi saya. Ya, Nya, aku bisa atasi siapapun. Haha, adik kecil bermina, bawa keluarlah barang itu. Saya sedang menghasilkan uang untukmu. Haha, heh, heh. Menerima pembayaran sebesar 100 juta yuan. terima kasih harimau dan serigala. Saudara kecil, nanti kalau ada barang bagus lagi, kamu bisa menelepon saya. Kamu juga tahu, tawaran saya pasti yang tertinggi. Silakan ngobrol. Kami akan pergi dulu. Semoga perjalananmu lancar. Ya. Tidak menyangka, harta kita bisa terjual 100 juta. Kamu sangat hebat. Ini memang pria yang aku sukai. Kakek saya sekarang sudah punya banyak uang. Besok saya akan pergi. Kamu bisa mengajukan pertunangan untukku. Baiklah, besok saja. Saya akan menunggumu di rumah. Baik, Kalian siapa? Mengapa kalian menghalangi jalan kami? kau memang linglong, bukan? Kami telah menerima perintah pembunuhan. Kami akan membunuhmu. Perintah pembunuhan itu? Apakah perintah dari bangsawan ibu kota? Dia akhirnya bertindak. Tak peduli siapa kau utus. Semuanya harus mati. Harus mati. Itu orang dari Beijing. Kau datang kan? Itu tidak penting. Lagi pula, kami cuma ambil uang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Kau anak nakal. Tak pantas untuk berbuat seperti itu. Kau salah pilih lawan. Ayo mati saja. Linglong dan teman-temannya memiliki senjata api. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita lebih baik berlari saja. Tidak apa-apa, Pak. Tunggu di samping sana dulu ya. Aku akan segera menyelesaikan mereka. Kamu harus berhati-hati. Coba kalian mulai bekerja. Bila tajam dingin. Angin dingin. Bila tajam dingin. Angin pertarungan. Apa ini sihir jahat ini sangat menakutkan. Sihir aneh dari anak itu. Bahkan pistol pun tidak bisa membunuhnya. Jadi monster seperti apakah ini? Aku akan menyelamatkan nyawamu. Kau harus kembali beritahu Kaisar. Kalau kau berani menantangku lagi, aku tidak keberatan jika istana kerajaan lenyap. Wah, pergi. Linglong, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo, aku akan mengantarmu pulang dulu. Aku suruh kalian kejar Linglong. Kenapa kau datang sendirian? Kami gagal. Semua orang kita dibunuh oleh Linglong. Dan anak itu, Farata terlalu menakutkan. Tangannya akan berubah menjadi cakar naga. Orang-orang kita jadi patung es. Dia juga berkata. Apalagi yang dia katakan? Dia juga berkata, kalau kau berani menantangnya lagi, dia akan membuatmu akan hilang kota dan apa? Sungguh, anjing ini benar-benar sombong sekali. Bahkan tidak menghargai aku. Linglong, aku hidup 20 tahun lebih. Aku tak pernah sesak hati begini. Aku pasti akan hancurkanmu. Dua orang tua dari dunia bawah. Kalian harus membunuh orang ini. Anak kecil yang berbuat jahat. Aku akan memberikan kalian 10 juta. Wang Xiaoan, tenanglah. Hanya anak yang main sihir kecil. Kita pasti akan membunuhnya. Sedangkan untuk masalah uang, kami memiliki prinsip. Pertama-tama bunuh orang itu. Lalu baru kita bahas soal pembayaran. Kita yang akan bertindak. Bertindak ini pasti buat Huang. Tenang. Kita punya dua orang tua. Setelah semua selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Aku pergi bareng kalian kali ini. Aku ingin membunuh anak itu sendiri.
Lin Long, kamu telah membunuh wanitaku. Kamu telah menghancurkan industriku. Hari ini, itu adalah saat kematian. Itu adalah wanita milikmu. Sungguh mengenaskan. Kau masih berpikir untuk menjual wanitaku. Dia memang pantas mati, berbuat jahat tanpa henti. Sungguh kejam. Bahkan Tuhan pun tak tahan lagi. Aku melihat wajahmu yang begitu garang. Kau datang untuk menghadap maut, bukan? Maka aku akan menolongmu. Tolonglah aku. Kalau begitu, aku ingin melihat. Dari mana kau mendapatkan keberanian ini? Yanming Erlang. Baiklah, bunuh dia. Kau panggil dua orang tua itu. Apakah kau tak temukan mereka? Masih berpikir mereka akan membunuhku. Sungguh konyol. Anak muda itu berani mengejek kami. Sungguh mengenaskan. Cobalah rasakan pukulan Yunmingku. Kau benar-benar punya kemampuan. Sayangnya kemampuan ini cuma segitu. Hanya ada satu jalan buntu. Tua yang malang, aku akan membalas dendammu sekarang juga. Bunuh anak muda ini. Gunakan kepalanya untuk menghormati dirimu. Tua yang malang ternyata meninggal. Anak ini membunuh Tuan Yu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sebaiknya kamu segera mengeluarkan jurus-jurus terhebatmu. Berikutnya, kalau tidak, begitu aku mengeluarkan serangan, kamu sudah tak akan bernyawa lagi. Anak muda itu sombong. Aku akan membuatmu merasakan keganasan dari cambukan dunia. Cambukan ini akan menghantammu dan aku akan membuatmu ketakutan parah. Kamu akan mati tanpa kuburan. Anak muda, matilah kamu. Apa ini sih trik jahat? Apa yang salah denganmu? Kamu akan segera tahu. Sayang sekali, tongkat tulangmu tidak akan membahayakan aku. Bersiaplah temani kakek-kakekmu. Kakekmu telah meninggal. Apa sebenarnya asal-usul anak muda ini? Kenapa aku tidak paham sebelumnya? Dua kakek tua itu sudah meninggal. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Kakak adik, ini semua hanya kesalahpahaman. Kita juga saling kenal setelah bertengkar. Bagaimana menurutmu kalau begitu? Kekuatanmu cukup baik. Aku sangat menghargainya. Aku undangmu jadi tamu istanaku. Aku beri kamu 10 juta setahun, bukan 100 juta. Hanya sebagai tamu kehormat di istanaku. Menurutmu, apakah aku akan menganggapmu serius? Lin Luo, kamu tidak boleh membunuhku. Kalau tidak, keluarga Huang tidak akan membiarkanmu pergi. Aku keluarga Huang. Baiklah, hanya keluarga Huang yang kecil. Aku masih tidak menganggapnya serius. Cukup omong kosongmu. Sudah saatnya kita mulai bergerak. Tidak, kamu tidak boleh membunuhku. Kalau kamu ingin membunuhku, kalau kamu punya kemampuan itu, jangan jahat di kehidupan selanjutnya. Kalau tidak, kamu akan mati muda. Kakek, ada apa? Ada apa? Ada sesuatu yang ingin kuberitahu. Aku harus memberitahumu. Ibuku telah mencari seorang pacar untukku. Dia sangat menyukai pria ini. Besok, kamu harus bersikap baik. Aku tidak ingin kamu kalah dari itu. Aku bahkan tidak tahu ada apa-apa. Aku sudah mengerti. Besok aku akan membuat ibumu kagum. Dia akan melihat betapa kuatnya aku. Kemampuan sejati dari diriku. Tenanglah. Namun, orang itu juga seorang ahli. Aku agak khawatir tentangmu. Yan, apakah kamu sudah lupa? Aku bahkan bisa mengalahkan makhluk ganas. Apalagi kalau itu seorang ahli. Jangan khawatir, tenang saja. Besok aku menang dengan kemampuan sialan. Beginilah, kirimkan alamat rumahmu padaku. Besok aku akan datang tepat waktu. Baik, besok aku tunggu di rumah. Ibu, jangan biarkan Zheng Haiyang datang. Aku sudah punya pacar. Dia datang bikin canggung banget. Yan. Ibu telah mencari untukmu. Zheng Haiyang ini, dia tampang sekali. Lembut dan sopan. Dia putra keluarga besar di Beijing. Keterampilannya juga cukup baik. Kalau kau menikah dengannya, kami keluarga Su akan ikut serta. Kamu benar-benar bahagia ya? Kamu juga tahu adalah putrimu sudah dewasa. Ada seseorang yang ia sukai. Kenapa kamu harus memisahkan mereka? Mereka itu... Diamlah. Masalah hidup putriku. Tidak diperbolehkan ada hal-hal yang sembarangan. Lagi pula, yang Yan Kari, identitas pria itu.
Belum layak untuk putriku. Asalkan dia punya semangat maju, hanya cukup merawat putri kami. Kapan kamu jadi begitu realistis? Sukui. Apa yang kamu ketahui, masalah hidup Yan Yang. Aku yang menentukan. Kalian berdua. Tidak ada pendapat yang diungkapkan. Hipu. Linglong, kamu datang. Mari saya perkenalkan padamu. Ini adalah orang tua saya. Ya. Kakak dan bibi, selamat datang. Saya Linlong. Saya adalah pacar Yan Yan. Hari ini saya datang melamar. Linlong, kamu sudah datang. Ayo duduk. Ah, kenapa harus duduk? Coba ceritakan tentang keluargamu. Set. Bagaimana kekuatannya? Apakah kamu memiliki kekuatan fisik? Orang tua saya sudah meninggal. Aku punya sekitar 100 juta. Kekuatannya cukup baik, cukup untuk melindungi Yan Yan. Saya juga pasti beri Yan Yan sebuah masa depan yang bahagia. Wah, laut datang. Ayo duduk, saya akan memperkenalkanmu. Ini putri saya, Yan Yan. Halo Yan Yan, saya Zheng Haiyang. Bibimu sudah ceritakan situasiku padamu. Kamu sangat cantik, aku sangat puas denganmu. Selama ini kamu setuju kita bisa nikah besok? Bisa. Maaf ya, aku tidak menyukaimu. Aku sudah punya pacar. Kamu boleh pulang sekarang. Anak muda, layakkah kau dapatkan Yan Yan? Aku tidak punya banyak kekuatan, namun Yan Yan memang menyukaku. Apa yang sedang terjadi, Bu? Yan Yan punya orang yang disukainya. Apa tujuanku datang ke sini? Apakah aku harus malu datang? Hai, Hayang. Bu tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya sedang mempertemukan kalian. Kamu juga tahu bahwa Bibi menyukaimu. Kamu jadi menantu keluarga Sukami. Sangat cocok sekali. Kau memang cerdas, kan? Kamu tidak cocok untuknya. Pergilah dengan hadiahmu. Jangan datang cari Yan Yan lagi. Istriku, bagaimana bisa seperti itu? Aku rasa Linlong cowok bagus. Kamu pilih kasih siapa? Lagi pula, Linlong juga tamu kita. Diamlah. Kamu tidak boleh bicara di sini. Aduh, ibu, dia ayahku. Kau mempermalukannya di depan banyak orang. Karena kau sangat menyukainya, Zheng Haiyang ini, sayang ini, maka biarkan Linglong dan mereka beradu kemampuan. Mereka beradu. Siapapun yang menang akan aku nikahi. Cukup demikian, bukan? Kekuatan laut, tapi dia ahli level 8 bintang. Mengalahkan Linglong ini sangat mudah. Laut. Pertarungan kekuatan, bagaimana menurutmu? Bandingkan kekuatan dengan saya, Zheng Haiyang pasti kalah. Saya bukan hanya ahli 8 bintang, tapi juga memiliki kungfu ember. Ini adalah kartu as terkuat saya. Setelah mengeluarkan kartu as ini, itu sama saja dengan membawa kematian. Anak muda lawan aku bertarung. Kau pasti kalah. Saya setuju. Mari kita pergi ke halaman rumah. Ayo berlatih pertarungan. Saya setuju untuk bertarung. Namun saya punya satu syarat. Ini sudah cukup baik untuk pertarunganmu. Kamu berhak apa buat syarat? Astaga. Kau biarkan Linglong selesai bicara. Ya, katakan saja. Tak perlu terlalu berlebihan. Zheng Haiyang, syaratku sangat sederhana. Siapa yang kalah saya anak, ini biaya pernikahan 100 juta. Mampukah kamu melakukannya? Baiklah, aku setuju. Ayo kita adu kekuatan di halaman. Yuan Yan. Ya, siapapun yang kamu nikahi, yang ayahmu selalu berada di pihakmu mendukung. Ayahmu selalu berada di pihakmu mendukungmu. Namun, adu kekuatan ini, apakah sedikit tidak adil bagi Linglong? Lagi pula, Zheng Haiyang kalahkan 8 juara. Apakah terlalu tergesa-gesa bagi Linglong? Ayah itu mungkin belum kamu ketahui. Kekuatan Linglong, namun kekuatannya sangat besar. Aku sudah melihatnya. 10 Zheng Haiyang pun tidak mampu lawannya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Benar sekali, kakek. Tentu saja. Yan Yan berkata, sungguh, ayah juga benci Zheng Haiyang itu. Bersikap begitu sombong. Sangat tidak enak dilihat. Ayo kita lihat seberapa hebat Linglong. Linglong.
Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan. Nanti tinjuku akan sangat keras. Aku takut kamu tidak mampu menangkapnya. Aku takut kamu juga. Benarkah? Tinjuku juga sangat keras. Kamu juga tidak akan mampu menangkapnya. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan juga. Sombong. Karena tinjumu juga begitu keras. Maka coba tusuk aku 1 kali. Linglong, kau beradu kekuatan dengan lautan. Sungguh tidak mengerti diri sendiri. Bah. Apa kekuatan tinju anak ini? Kuat sekali. Bagaimana mungkin? Lin Lu ini bisa mengalahkan Zheng Haiyang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah kekuatannya lebih kuat daripada Zheng Haiyang? Anakku, kata-katamu benar. Linlong memang benar-benar memiliki kemampuan. Ayah, kekuatan Linglong tidak hanya itu saja. Teruslah menonton. Yan Yan. Ayah semakin antusias menantikan penampilan Linglong. Anak ini kekuatannya nggak bisa diremehin. Ya, selanjutnya aku pakai Amber Skill untuk mengalahkan Linglong. Menginjak kaki mereka, Zheng Haiyang. Kekuatan bela dirimu ini tak terlalu hebat juga, Linglong. Jangan berbangga. Tadi aku terlalu ceroboh. Meremehkan. Selanjutnya, aku akan menghancurkan Kung Fu Amber. Chen Haiyang. Kamu masih bisa berubah menjadi harimau. Sayang sekali. Harimau itu pun tak ada artinya. Aku menyerah. Ini adalah naga bersisik, bisa berubah menjadi naga emas. Sama sekali seperti mengubah laut. Yan Yan, ini kartu as Linglong. Apakah ini kartu terakhir Linglong? Linglong, aku kalah. Linglong, aku kalah. Aku transfer 100 juta padamu sekarang sebagai hadiah pernikahanmu yang tanpa riasan. Terima kasih atas uang pernikahanmu. Saat kita menikah nanti, aku ingin mengundangmu menjadi pengiring pengantinku. Yam Len Long, kamu benar-benar hebat. Sungguh pantas menjadi suamiku. Kita akan mengadakan pernikahan besok. Yam,